Kita semua tahu ChatGPT kan, antar mukanya mulus, kemampuannya seolah tak terbatas. Tapi ternyata di balik layar ada sebuah kisah yang luar biasa soal kekuasaan, paranoia, dan perebutan masa depan teknologi itu sendiri. Ini bukan cuma cerita tentang kode loh, ini tentang konflik ideologi yang mendalam di jantung Silicon Valley. Coba kita mundur sedikit ke November tahun 2023. Sam Altman, CEO dari perusahaan teknologi paling ngehits di dunia, baru aja nge-tweet kalimat ini. Aneh banget kan? Soalnya cuitan ini muncul tepat setelah dia dipecat secara mendadak oleh dewan direksinya sendiri. Sebuah pesan cinta di tengah badai yang lagi berkecamuk. Sementara itu, di dalam OpenAI, suasananya lagi kacau balau. Kebingungan, keterkejutan, semuanya campur aduk. Ilya Sutskever, salah satu pendiri sekaligus kepala ilmuwan yang ikut andil dalam pemecatan itu, cuma bisa kasih jawaban-jawaban misterius kayak gini ke para karyawan. Coba bayangin deh, Anda kerja di perusahaan paling keren di dunia, tiba-tiba bos besar Anda dipecat tanpa ada penjelasan yang jelas. Apa yang terjadi selanjutnya? 5 hari yang benar-benar gila, dimulai dari pemecatan Altman hari Jumat. Terus, investor dan karyawan langsung berontak di akhir pekan. Puncaknya hari Senin, hampir semua karyawan, ratusan orang, ngancem mau cabut bareng-bareng. Akhirnya, Dewan Direksi nggak punya pilihan selain mundur dan mengangkat Altman lagi jadi CEO di hari Selasa. Drama banget. Nah ini nih pertanyaan besarnya yang mau kita bedah bareng-bareng. Kenapa coba Dewan Direksi dari sebuah organisasi nirlaba yang tugasnya jagain misi perusahaan malah mecat CEO superstar dari perusahaan yang valuasinya 86 miliar dolar? Jawabannya ternyata ada di konflik ideologi yang udah lama membara di dalam OpenAI. Oke, mari kita gali lebih dalam. Biar kita ngerti drama ini, kita perlu kenalan sama dua kubu yang saling berseberangan di dalam perusahaan. Dua kubu ini lahir dari misi awal OpenAI yang unik banget. Ini bukan sekedar persaingan bisnis biasa ya, ini pertarungan keyakinan tentang masa depan umat manusia. Pertama, kita kenalan dulu sama jargon dari salah satu kubu. Propadum atau probabilitas kiamat. Iya, Anda nggak salah dengar. Ini istilah beneran yang dipakai sama sebagian peneliti di OpenAI. Mereka ini adalah kaum doomers, orang-orang yang super khawatir kalau teknologi yang mereka ciptakan ini bisa jadi akhir dari peradaban manusia. Jadi, di dalam OpenAI itu ada dua suku yang lagi perang dingin. Di satu sisi, ada kaum doomers. Mereka ini terobsesi sama keselamatan, takut banget kalau mereka salah langkah dan malah menciptakan dewa digital yang berbahaya. Nah, di sisi lain, ada kaum boomers, yang semangatnya Silicon Valley banget. Gerak cepat, kuasai pasar, pokoknya jangan sampai kalah saing. Perbedaan fundamental inilah yang jadi biang kerok semua ketegangan. Dan ketegangan ini bukan cuma di awang-awang loh, ini adalah percakapan nyata yang terjadi di belakang layar. Ilya Sutskever, seorang jenius teknis di balik banyak penemuan OpenAI, akhirnya kehilangan kepercayaan sama Sam Altman. Menurut dia, Altman terlalu ngebut, terlalu komersial, dan bukan orang yang pas buat memegang kendali teknologi yang bisa mengubah dunia selamanya. Sekarang, coba kita geser fokus kita dari drama di Silicon Valley. Soalnya, untuk membangun kerajaan AI yang megah ini, ada harga tersembunyi yang harus dibayar oleh manusia dan lingkungan di seluruh dunia. Misi besar ini nggak terjadi di ruang hampa. Kurang dari $2 per jam. Coba bayangin, seginilah upah rata-rata yang dibayarkan ke pekerja di Kenya yang direkrut oleh kontraktor OpenAI. Tugas mereka? Melakukan pelabelan data yang sangat menguras mental untuk melatih filter keamanan ChatGPT. Pekerjaan mereka itu traumatis banget. Mereka harus melihat konten-konten paling mengerikan di internet, kekerasan, pelecehan, ujaran kebencian, supaya kita semua bisa pakai ChatGPT dengan aman. Kesehatan mental mereka jadi taruhannya, demi kemajuan teknologi yang mungkin nggak akan pernah mereka nikmati sepenuhnya. Dan disinilah poin pentingnya. Eksploitasi tenaga kerja ini nyambung langsung ke tesis utama bahwa AI adalah bentuk baru kolonialisme data. Kemajuan di satu tempat dibangun di atas penderitaan di tempat lain yang seringkali nggak kita lihat dan nggak kita sadari. Korbannya bukan cuma manusia, tapi juga lingkungan. Contohnya di Chili, ada usulan pembangunan pusat data Google yang bakal menyedot air 1000 kali lebih banyak daripada seluruh kota di sekitarnya. Air minum yang sangat berharga dialihkan cuma buat mendinginkan server. Tapi, apa emang harus begini caranya? Apa logika kerajaan ini satu-satunya jalan buat ngembangin AI? Jawabannya, ternyata enggak. Ada cerita lain yang perlu kita dengar. Kalau kita ringkas, modelnya OpenAI itu ya begini. Ambil data sebanyak-banyaknya, bangun model raksasa,
terus kuasai pasar. Izin dan dampak sosial seringkali jadi urusan nomor sekian. Ini pendekatan dari atas ke bawah yang jadi standar industri sekarang. Sekarang coba bandingkan sama ceritanya Tehiku Media, sebuah organisasi suku Maori di Selandia Baru. Mereka pakai AI bukan buat menguasai dunia, tapi buat menghidupkan kembali bahasa asli mereka. Caranya beda banget. Mereka mulai dengan minta izin, terus memastikan teknologinya beneran berguna buat komunitas, dan yang paling penting, komunitas tetap punya kendali penuh atas data mereka. Ini menunjukkan satu hal yang penting banget. Nilai yang kita anut bisa menghasilkan AI yang sangat berbeda. Pada akhirnya, AI itu ya cerminan dari siapa yang membuatnya. Oke, kita balik lagi ke konflik utama soal kendali ini. Karena pada akhirnya, drama di ruang rapat OpenAI itu adalah perebutan jiwa dari teknologi itu sendiri. Siapa yang berhak menulis aturan main untuk masa depan kita semua? Jadi, perebutan kekuasaan ini dampaknya besar banget. Pemecatan Altman itu ibaratnya upaya kubu keselamatan buat menarik rem darurat. Tapi, kembalinya Altman jadi tanda kemenangan telak buat kubu skala dulu. Akibatnya, banyak orang penting yang fokus keselamatan sekarang udah tersingkir dari perusahaan. Nah, ini dia intinya. Apa yang terjadi di OpenAI itu adalah sebuah studi kasus tentang bagaimana kekuatan teknologi yang luar biasa besar sekarang ini terpusat di tangan segelintir orang. Ini cerita tentang kekuasaan. Siapa yang punya, gimana mereka memakainya, dan siapa yang menanggung akibatnya. Pembahasan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang harus kita renungkan. Seiring dengan berdirinya kerajaan-kerajaan AI ini yang bakal membentuk masyarakat kita, ekonomi kita, bahkan realitas kita, pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa dilakukan AI, tapi siapa yang berhak memutuskan apa yang seharusnya AI lakukan. Siapa yang berhak menentukan arah masa depan umat manusia?